Bupati Kabupaten Tanggamus, Drs Haji Muhammad Saleh Asnawi MAMH, dan Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, pimpin rapat di ruang rapat utama Kantor Bupati Kabupaten Tanggamus, Selasa tanggal 8 April tahun 2025. Heri Aprianto, bersama tim Kominfo Tanggamus, melaporkan. Izin Pak Bupati yang kami hormati, Pak 25 yang insya Allah nanti jam 9 sudah disampaikan seluruh kepala PD untuk menghadirkan seluruh stafnya untuk hadir di halal kementerian terkait. Izin Pak, kami melaporkan Pak terkait dengan kehadiran. Izin ini Pak yang tidak bisa hadir, tapi sudah ada perwakilan Ibu Teresia, Ibu dari rumah sakit mendampingi Ibu Bupati, Pak aliasnya Pak, karena terkait dengan sudah hadir. Saya kira Pak Asda dan jajaran yang hadir kali ini, pertama tentu kita panjatkan bersyukur bahwa sekali ini kita masih eksis, masih semangat dan masih diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka membahas tentu rencana-rencana ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini akan terkabulkan dan akan membawa kemaslahatan atau kesejahteraan untuk masyarakat Tanggamus tentunya. Amin. Salam dan salam, semoga senantiasa sudah berjaya kita di bawah Mas Allah. Kalau kita yang hadir hari ini benar-benar dapat sepakat dan dalam rangka untuk membangun Tanggamus ke depan. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah selintas paham tentang apa yang menjadi visi-misi saya. Saya terus terang tidak ada lain ini supaya saya tegaskan ini, selalu saya tegaskan dalam setiap kesempatan bahwa saya tidak ada tujuan lain kecuali memang betul-betul ingin mengabdi di Tanggamus ini. Bagaimana caranya? Dengan cara yang memang tentu sesuai dengan adab istiadat kita, sesuai dengan disiplin cara kita bekerja, bahwa Tanggamus ini umur dengan misi khusus tentu tidak ada lain kecuali untuk memberikan masa depan kepada anak cucu kita, keturunan kita ke depan. Karena kalau kita apalagi yang kita pikirkan, kita memang sudah eksis itu. Sebenarnya sampai berapa tahun umur kita sudah bisa, tetapi anak cucu kita, anak keturunan kita belum tentu di depan itu. Harus kita yang menyiapkan sampai sekarang. Itu paling prinsip paling penting. Makanya saya minta kerjasama yang baik kita. Visi saya bagaimana cara supaya Tanggamus ini bisa tercapai seperti apa yang kita harapkan, tentu dengan jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya jalan yang memang kita tempuh sesuai dengan aturan dan sesuai dengan dunia kita. Jadi saya minta masing-masing instansi yang ada, masing-masing bagian betul-betul menjalankan. Jadi saya berapa tahun umur saya ini, bahkan 20-30 tahun terakhir umur saya didoktrinasinya supaya hidupnya begitu. Bukan hanya sekedar menjalankan apa yang saya justru digariskan itu yang saya jalankan, tidak berpikir untuk ekspansi. Saya selalu berpikir untuk ekspansi. Barangkali ini yang akan saya sampaikan ini supaya jangan kaget kalau saya selalu berpikir untuk itu. Oleh karena itu, saya mohon nanti para pemahamannya bahwa saya selalu ngejar. Jadi kalau kita misalnya ingin PPRU atau di apa, kita punya itu harus bangun ini, harus bangun ini. Yang harus kita pikirkan itu side efeknya, dampak itunya untuk kemajuan masyarakatnya di mana, ada nggak gitu. Jangan
hanya menghabiskan anggaran gitu, maksud saya itu bukan kita ini misalnya PU anggaran sekian harus habis sekian itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus dan yang ada sekarang kita harus maju. Gak ada istilah kita mundur atau kita stuck, kita harus maju. Insya Allah nanti juga saya punya pikiran begini, nanti kita itu di Tenggamus ini, Kabupaten Tenggamus, kalau provinsi kan memang ada kantor perwakilan di pusat ya. Tenggamus kita nanti akan ada, saya akan bentuk perwakilan di Tenggamus sana, di pusat sana, kita akan siapkan sarana di sana, dan mereka ini tugasnya untuk mencari peluang-peluang apa yang dari kementerian, dari mana yang bisa membantu kita di sini. Itu. Insya Allah nanti tenaga-tenaga itu saya akan siapkan. Karena terus terang saya ini di politisi ini selama-lamanya saya di politisi, kecuali pengusaha. 30 tahun umur saya ini habis di politik. Jadi yang namanya anggota DPR pusat atau ada menteri diantaranya itu pernah orang-orang saya di politik ya. Kita punya akses. Tapi yang jelas itu tujuannya untuk kepentingan sosial. Sosial itu umum, banyak sekali, termasuk beasiswa juga untuk masyarakat miskin yang tidak bisa mampu, kita bisa melakukan itu, bisa untuk apa, majelis taklim, bisa untuk apa, yang sifatnya untuk menumbuhkan karakter keislaman, karakter keagamaan dalam kehidupan di Tenggamus ini. Itu nanti kita akan bentuk lembaga, dan CSR itu kita akan betul-betul ini terapkan betul. Kita akan itu, nanti saya akan itu, karena pengalaman saya di Tangerang, nanti Bapak Ibu boleh tanya, di Tangerang itu, Tangerang Selatan, kita dari Kabupaten Tangerang memekahkan ke Tangerang Selatan itu saya termasuk ada di dalam. Sekarang pemekaran Kabupaten Tangerang Tengah yang sekarang sedang dalam proses yang berhubungan dengan BIN, dengan BRIN, itu saya, karena saya sebagai ketua tim itu pada saat hukum, pada saat itu tentang itu Kabupaten Tangerang Tengah itu sering itu boleh di. Jadi saya paham betul tentang itu, bagaimana cara mengangkat untuk kita biar PAD kita. Karena bagaimanapun kalau PAD kita tidak terangkat, tidak pernah ada peningkatan di Tenggamus ini. Peringkatnya tidak pernah akan naik, tetap stagnan atau bahkan turun. Satu-satunya kita harus angkat PAD kita. Dalam kerangka untuk mengangkat PAD itu tentu tidak ada jalan lain kecuali kita angkat potensi yang ada di Tenggamus ini. Tenggamus ini potensinya besar sekali, pertanian besar, destinasi wisata besar, pertanian itu termasuk perikanan segala macam, itu termasuk kehidupan pertanian. Kalau perikanan itu, perikanan laut, ikan laut kita itu betul-betul kita manfaatkan, itu kecuali membantu nelayan juga membantu PAD. Karena kalau kita pasang restoran atau kita ini kan jalan, mau di Bali di mana, satu-satunya jalan kita harus kerjasama dengan investor, dengan yang memang bidangnya wisata. Dinas pariwisata ada ya? Ada. Ada ya, khusus wisata, terus dari Bapeda, terus dari lingkungan hidup, tentu lingkungan hidup juga punya peranan di situ, melihat apakah merusak ini kita atau tidak. Tapi yang pasti wisata itu saya nanti akan coba mau melibatkan konsultan dari luar, kita dari luar, dan berkolaborasi dengan konsultan kita yang ada di sini. Ini untuk gambarannya. Ini yang akan saya tempuh. Kenapa? Pengalaman di negara lain besar sekali dana. SPCNC itu memang arahnya untuk ke suasana pangan ini bagaimana sebegitu besarnya. Tentu kalau gini kita sama-sama lah, kita dukung, kita ini. Itu Bapak-Bapak sudah paham. Tapi saya perlu ingatkan kepada kita semua. Dulu
di dalam dunia ini dimanapun, di Tenggamus ini mayoritas kita 80% petani, iya kan? Hanya 20%, 80% petani. Waktu zaman Pak Harto ingat bahwa kita itu semua alat pertanian dibantu, pupuk dibantu, ini dibantu, tenaga ahli dari luar dibantu, berkolaborasi dengan 3 lulusan Gajah Mada dibantu. Masih kurang puas Pak Harto turunkan ABRI masuk desa untuk membantu. Tanah kosong aja kalau buat pasar jadi pasar, ya. Nggak ada biaya belanja, nggak ada perputaran ekonominya, nggak ada alasan ekonomi uang itu mau datang ke sini transaksinya apa? Mau beli mobil nggak? Kita bukan buat mobil, baru sepeda enggak. Karena nggak ada hasil pertanian itu yang itu kan transaksikan. Jadi adanya efeknya gitu. Nah makanya sekarang saya akan kejar ini, petani ini kita harus hidupkan. Bagaimana caranya? Ini subsidi apa Pak Prabowo suasana pangan kita oke ya? Kita akan dukung habis karena kita juga akan mendapat positif dampak ini pada masyarakat, pada pemerintah. Irigasi segala macam tergantung kita pelajari, kita akan sampaikan kepada saya pasti akan penuhi itu demi untuk sawah. Tapi kalau masalah pertanian itu saya terus terang saya biasa itu tadi saya sekali tadi saya katakan saya biasa di swasta. Saya nggak mau bergerak kalau tidak betul-betul masuk dalam akal kita secara teoritis dan secara ilmu apapun itu bisa. Saya nggak mau bergerak ke situ, nggak mau action ke situ. Makanya saya pengen tidak percaya diri saya kalau mau ini saya walaupun saya anak petani belum tentu saya tahu masalah pertanian. Nah, saya panggil ahlinya. Kita akan buat karena memang di tanah itu kan musuh tanah itu tidak semua rata cocok tanam dengan cocok tanam ini. Makanya kita panggil ahlinya. Saya akan libatkan ini Bapak. Dan ini betul-betul saya akan ini dan saya sudah ada korresponden di sana, sudah ada ini. Ini dari luar kita ini kan. Saya ingin akan pelajari seluruh daratan kita itu, pertanian kita itu bisa ditanam yang memang orang yang namanya pekerjaan itu tidak bisa ada pemain-pemain. Saya nggak mau diganggu anggaran sekian, terganggu anggaran itu, berkurang anggaran itu karena kepentingan yang lain-lain. Kalau masalah kontraktor itu, siapa yang memborong, siapa yang bekerja itu memang sudah dihitung dalam destek itu, sudah dihitung bahwa ini ada keuntungan itu. Kalau dari keuntungan itu mau dibagikan kepada siapapun silahkan, itu saya nggak ikut campur. Tapi kalau mengambil spek, mengurangi itu saya akan itu. Dan saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak hukum. Saya akan suruh awasi itu semua. Betul. Ini demi kita Pak, demi kita. Dan saya tidak pernah akan segan nanti kalau misalnya ada kita sudah pariwisata kita sudah maju, ini sudah maju, nggak ada salahnya saya juga silakan aja kalau memang istri saya mau usaha atau anak saya mau usaha di pariwisata misalnya anak ini berusaha di sini, bahkan kita bantu. Yang penting jangan ganggu APBD, jangan ganggu untuk pembangunan kita. Kalau usaha di luar itu ya wajar-wajar aja misalnya. Artinya kalau kita, karena apalagi kalau nanti sudah maju itu itu petani kita itu, ya kita bisa suruh lagi apa yang bisa membantu ini, bisa apa silakan aja. Saya itu cuman jangan pernah ada kedengaran atau terganggu masalah uang-uang yang terkait dengan proyek atau dengan itu karir pegawai negeri atau pejabat. Jangan pernah itu, nggak ada permainan itu. Apa yang ada yang itu. Nah itu ini saya perlu sampaikan di sini Pak. Nanti barangkali kalau kita rapat-rapat yang akan datang secara teknis apa yang saya tahu saya akan sampaikan. Tapi ini umum dulu ini, masalah prinsip dulu. Penting sekali karena kita baru ini kita ketemu bersama-sama. Saya ingin sampaikan bahwa saya itu. Kita prinsip itu cara kerja kita. Jadi kalau ada yang nggak setuju, nggak ada yang itu, ya mundurkan diri boleh, mundurkan diri mau pindah kemana, saya oke kan, ACC itu pindah, silakan. Tapi kalau memang sanggup, berarti ya kita berjalan bersama. Karena kalau saya tidak pernah
Ada ragu-ragu Pak, terus terang aja. Saya ini biasa di swasta, saya bilang, saya itu bisa. Saya nggak pernah akan ragu-ragu. Adik saya, adik kandung saya atau saudara saya pun kalau memang berbuat salah tentang ini, saya tidak peduli. Demi Allah. Coba lihat nanti, kita buktikan. Kita ini hanya sebagai untuk orientasi perkenalan, supaya nanti ke depan kita bisa lihat. Nah, kalau bapak-bapak sudah paham tentang saya, inilah nanti kita rapat ke depan itu saya enak memberikan arahan apa yang perlu kita kerjakan sama-sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesejahteraan masyarakat, kita harus mengajukan Kabupaten Tanggamus demi kemajuan masyarakat. Dan Pak Bupati, alhamdulillah terima kasih Pak Bupati. Mungkin nanti kita yang, tapi bukan yang pertama ini Pak. Kita ada persiapan kantor perwakilan kabupaten dan beberapa kabupaten lain yang di Pulau Jawa juga sudah ada. Dan saya yakinin bahwa di Provinsi Lampung kita yang pertama. Hapus dulu untuk ide Pak Bupati. Dan ini tadi disampaikan, beliau akan menyiapkan semua infrastrukturnya nanti dengan tim-tim yang ahli. Dan alhamdulillah ini sudah berapa kali Zoom Pak Bupati, Pak Wakil, ada kegiatan dari Kemendagri, ini sedang dikoordinator oleh Baprida terkait dengan dana hibah, terkait dengan 15 item untuk UMKM dan 3 sektor pertanian. Ini insya Allah nanti di minggu ini akan selesai dan kami monitoring karena kami ada grupnya. Demikian juga terkait dengan yang perintah Pak Bupati ke kami terkait dengan program infrastruktur yang harus disiapkan berapa kepala PD itu sudah hampir selesai juga. Dan ini nanti Bapak Ibu semua, nanti Pak Doni ya, nanti ekspos terakhir, kita minta ekspos terakhir dengan Pak Bupati dan Pak Wakil di ruang khusus rapat Pak Bupati. Kita minta waktunya Pak Gunawan. Sebelum ini nanti akan kita sebar disampaikan sesuai dengan deadline Pak Bupati di tanggal 15 April kita sudah main dengan yang menang CSR. Selama ini sudah ada Pak. CSR kita ini dikoordinasi oleh Baprida Pak. Ini penyiapan bagian hukum ya. Perdanya nanti mungkin dikonsultasikan secara khusus, kita minta waktu Pak Bupati bagian hukumnya kalau kita akan membentuk lembaga seperti apa, dan nanti akan kita sesuaikan dengan perda yang ada. Apakah nanti Baprida yang selama ini menjadi wadah koordinator kita akan menjadi badan pengawas yang akan kita bentuk badan tersendiri, itu akan kita segera rapatkan. Bapak Ibu semua, yang tidak kalah pentingnya memang sektor PAD kita ini, APBD kita ini Pak, cuma 54 miliar Pak dari 1,8 triliun Pak. Hanya 3,5% aja PAD kita. Ini dengan dibentuknya lembaga baru Pak Rahman ya, ini mulai harus turun ke lapangan. Potensi yang disampaikan Bupati sangat besar, baik itu sektor pertanian, pariwisata. PAD kita ini harus mulai berani untuk bergerak naik. Jadi paling tidak kita sudah nanti di tahun ketiga Pak Bupati sudah main di atas angka 100 miliar. Berikutnya kami juga Dharma ya sama Pak Henry untuk menggali potensi pertanian dengan UMKM yang ada, hingga ekonomi kita bisa tumbuh. Berikutnya juga gimana caranya kita pertanian kita ini berorientasi ekspor. Jadi kita memang sudah ada tapi sebagian kecil terkait dengan kakao, kopi dan nanti sumber-sumber yang lain, termasuk dengan lada. Bagaimana kita lada hitam kita bisa ekspor ke luar negeri bisa meningkat. Yang tidak kalah pentingnya juga kita harus melakukan ekspansi ke depan. Disampaikan Pak Bupati, kita gerak lurus menuju perubahan, beliau akan di belakang kita. Jadi mohon Bapak Ibu ini menyentuh kita semua. Arahan beliau ini kita satu gerbong, disampaikan beliau. Satu gerbong, kita ikut instruksi Pak Bupati, Pak Wakil dengan dikoordinasi langsung oleh Pak Sekda. Bagaimana semua program visi misi ini bisa berjalan dengan sukses. Terakhir, ini sama, jadi bukan hanya di PO, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ini beliau tidak mentolerir yang tidak sesuai dengan spek. Semua pekerjaan infrastruktur yang tidak sesuai dengan spek, artinya sudah terkontrak. Kalau katakanlah jalan Uli Maseti harus 5 benar-benar gitu loh. Kalau bangunan itu kayunya kelas 2 ya jangan kayu kapuk. Nah itu beliau tidak akan mentolerir. Jadi harus sesuai dengan spek pekerjaan apa yang sudah ada di kontrak, karena ya kita sama-sama tahu bahwa di kontrak itu sendiri telah memberikan keuntungan yang cukup berdasarkan RAB yang telah disusun oleh itu dari zaman Belanda dulu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Bupati atas arahannya.
Mungkin tambahan kami persilakan Pak Wakil Bupati memberikan arahan pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Tanggamus, yang saya hormati Pak Sekda, Pak Asisten 2 dan Pak Asisten 3, Bapak-bapak Kepala OPD yang hadir pada kesempatan ini, hadirin yang saya muliakan. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu menjadi arah kita semua. Apa yang sudah disampaikan itu menjadi pedoman kondisi kita secara umum di masyarakat pada saat puasa sampai dengan H+8 ini. Saya berharap seluruh OPD bisa lebih peka merespon apa yang menjadi suara-suara di masyarakat, apapun bentuknya, tanpa harus sakit hati, tersinggung. Saya berharap demikian. Kalau saya lihat dari kemarin ya, Bu Retno, persoalan gas ya, terus lain-lain itu masih gitu ya, masih menjadi isu yang gitu. Saya berharap kita menunjukkan respon yang positif terhadap itu. Maka izin Pak Bupati, kalau diizinkan besok saya mohon izin untuk bisa turun ke pasar-pasar lagi lah gitu. Iya, dalam rangka menenangkan saja gitu. Kalau solusinya kan sudah sama-sama kita cari ya, solusinya sudah kita cari sama-sama, langkah-langkah sudah kita tempuh, tapi memang suasana di bawah ini masih gitu, masih latah gitu. Nah itu salah satu penting yang menurut saya sampaikan. Terus hal-hal lain pariwisata kita lagi-lagi arah ke depan sudah disampaikan oleh Pak Bupati, menjadi gong akhir kita. Jadi jangan pula ada rasa-rasa galau dan seterusnya dan lain-lain. Pokoknya konsentrasi terhadap tugas yang diembankan. Mumpung masih ada kesempatan ibu bapak untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Gitu. Hari ini, bukan besok. Kalau besok belum tentu kita ini sampai pada kesempatan itu. Saya kira itu, Bapak Ibu, Pak Bupati, mohon izin kalau saya juga agak emosional. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua, Kabupaten Tanggamus jauh lebih maju, bisa sama-sama kita wujudkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjanji ini, gas ini sangat rindu sekali. Tolong besok beberapa hari ke depan ini itu siapa menyanangkan gas ini di bidang apa? Bagian apa? Bagian perekonomian sama pemerintah. Perekonomian sama pemerintah. Tolong nanti datang ketemu saya. Terus itu distributor gas itu ada nggak? Kenal nggak kita siapa? Ada Pak, ada 5 Pak. Kita bisa undang kalau Bapak waktu kapan nanti kami segera undang. Diundang. Ya. Kita akan tegaskan dia, jadi jangan mengganggu keinginan kita di sini. Dan dia nanti kalau kita sudah sampaikan seperti itu kepada itu dan dia melanggar lagi, dia akan ada sanksi dengan sendirinya. Nanti saya juga connecting dengan pusatnya, nanti kita ingatkan. Tapi kita harus ngomong dulu dengan di bawah ini. Karena kalau kita langsung ngomong pusat, nanti pusat negor, mereka merasa nggak ada apa-apa, nggak ada ini, dari mana gitu posisi itu. Ya, jadi rumah sakit juga. Ini kita mulai ini kita akan hidupkan BPJS itu apa? BPJS ya. Ya, BPJS. Mulai bulan Juli harus efektif itu kita hidupkan itu. Saya sudah ngomong sama Pak Sekda, apakah nanti dua atau apa, bagaimana di teknisnya itu. Karena itu basic itu untuk percaya diri di dalam masyarakat. Karena kalau masyarakat udah tahu sekarang itu gereja hati-hati jangan sakit, BPJS kita ditolak di mana-mana, nggak bisa
jadi sakit ya. Malah sakit. Itu makanya gitu. Dan ini saya lupa tadi saya mau sampaikan pesan. Ibunya ternyata itu kena apa? DBD. Jadi tadi saya minta supaya dirawat di rumah sakit di Gunung Sewu. Jadi besok kalau biarlah itu apa sama ulang tahun dia, ya nggak apa-apa lanjut aja tuh gimana teknisnya. Digeser aja Pak. Di sini kan bisa itu nggak apa-apa. Kalau sudah lebaran itu yang hal jalan ini tetap aja berlanjut. Nah, kalau itu juga nggak apa-apa di Geser boleh Pak. Geser mundur aja Pak. Oh, geser. Hari Selasa depan aja Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Iya, tadi dia mau masang nggak mau masuk saya bilang masuk rumah sakit dulu. Iya. Nanti kalau masalah itu nggak itu. Kita geser Senin ke Selasa aja. Oh gitu ya. Ya, tanggal awal kita tanggal 15 tanggal awal. Disampaikan oleh Pak Bupati tadi, rencana kerja sesuai dengan tupoksi ini untuk konkret ya seluruh kepala OPD. Ini merupakan turunan dari RPJMD yang lagi disusun oleh kita semua ya. Jadi sektornya adalah Bapeda dengan tim ahli ya. Yang besok rencananya tanggal 15 ya. 15 kita ada konsultasi publik. Yang kedua yang nanti akan dihadiri oleh tenaga-tenaga ahli, masyarakat maupun dari perguruan tinggi dan kita semua dari para OPD ya. Jadi turunan RPJMD itu nanti seluruh kepala OPD menyusun retra SKPD ya seperti biasa, tetapi ini disesuaikan benar dengan apa yang diinginkan oleh Pak Bupati di dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh masing-masing kepala OPD. Dan setiap tahunnya nanti akan diterjemahkan dengan rencana kerja SKPD. Proposalnya Pak, luar biasa proposalnya, dan saya pribadi nanti seluruh rekan-rekan yang OPD ini sangat mendukung Pak. Karena jujur selama berdirinya Tanggamus 28 tahun kita ini masing-masing nih Pak. Jadi tidak terkoordinir, PU ya berangkat sendiri, kesehatannya berangkat sendiri, OPD lain berangkat sendiri. Dengan ada perwakilan tentunya itu akan menjadi wadah kami untuk sebelum kami ke kementerian, ke lembaga DPR yang mempunyai hak budgeting anggaran DPR RI, di banggarnya kita sudah ada wadah tempat kita untuk bertanya. Nah itu aja support dari kami Pak, kami siap mendukung untuk terbentuknya kantor perwakilan di tahun 2025 ini. Terima kasih Pak Bupati atas ide yang luar biasa dan ini menyentuh kami karena ini tidak terpikirkan sama kami. Tapi memang kami tahu ada beberapa kabupaten yang memang sudah ada, khususnya di Indonesia Timur, mungkin karena rentang kendali yang memang sangat luas, ada perwakilan di kabupaten mereka ada di Jakarta. Itu yang dari saya Pak. Bapak Ibu Kepala OPD, kami persilakan. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Wakil Bupati beserta Ibu, Pak Sekda, Pak Asisten, dan para Kepala OPD, Pak Kabak. Mohon izin Pak Bupati menyampaikan karena tadi ada beberapa hal terkait dengan tugas-tugas Bapeda. Jadi ada beberapa tugas seperti penyusunan proposal. Perintah Pak Bupati kita menjadikan satu kesatuan. Ada dua proposal itu melalui ada beberapa profesor yang dikumpulkan itu untuk saat ini Pak Bupati sudah terkumpulkan data-data proposalnya. Bapeda tetap mengumpulkan dengan catatan sesuai dengan perintah Pak Bupati. Kalau bahasanya Badan Perwakilan Pembangunan BPKP Provinsi Lampung itu ultimate outcome Bapak Ibu. Jadi dampaknya harus bisa diukur. Jadi proposal itu juga kita juga harus bisa secara rasional